Wali yang pertama akan saya bahas adalah Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1350 Masehi di Samarkand, Asia Tengah. Meskipun tanggal pasti kelahiran tidak diketahui karena keterbatasan catatan sejarah pada masa itu. Beliau adalah wali pertama yang datang ke Pulau Jawa dan berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik mendakwah Islam dengan cara yang sangat damai, membantu masyarakat miskin, mengobati orang sakit, dan mengajarkan cara bertani yang lebih baik. Karena kearifan dan ketulusan beliau mendapat gelar kakek para wali. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Makam beliau hingga kini ramai diziarahi masyarakat. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1401 Masehi di Champa, yang kini merupakan wilayah Vietnam. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel berdakwah di daerah Ampel, Surabaya, dan mendirikan Masjid Ampel yang hingga kini berdiri megah sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Beliau juga mendirikan pesantren pertama di Jawa. Metode dakwahnya yang terkenal adalah Moh Limo, ajaran untuk menjauhi 5 hal buruk: main judi, ngombe mabuk, madon, zina, atau mencuri, dan madat, menghisap candu. Beliau adalah guru dari sebagai besar Wali Songo dan wafat sekitar tahun 1481 Masehi di Surabaya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi di Surabaya sebagai putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang berdakwah di Tuban, Jawa Timur dan sangat terkenal karena menggunakan alat musik gamelan bernama bonang sebagai media dakwah. Beliau menciptakan tembang Islam yang indah, salah satunya tembang Tombo Ati yang mengajarkan cara menyembuhkan hati dengan zikir dan ibadah. Mulai pendekatan seni dan musik, Sunan Bonang berhasil menarik hati masyarakat Jawa yang saat itu masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha. Beliau wafat sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Saya akan menyampaikan materi tentang Sunan Derajat yang bernama asli Raden Kasim. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1470 Masehi di Surabaya sebagai putra bungsu dari Sunan Ampel. Sunan Derajat berdakwah di daerah Derajat, Lamongan, dan dikenal sebagai wali yang paling peduli terhadap fakir miskin dan kaum lemah. Filosofi dakwahnya terkenal dengan semboyan Wenehono teken marang wong kang wuta. Artinya, berilah tongkat kepada orang buta, berilah makan kepada orang lapar, berilah pakaian kepada orang yang kedinginan. Sunan Derajat juga dikenal sebagai pencipta tembang Pangkur, salah satu tembang Jawa yang berisi nasihat moral. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Lamongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku atau dikenal juga sebagai Muhammad Ainul Yakin.
Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1442 Masehi di Blambang, Banyuwangi. Sunan Giri mendirikan pesantren besar di Bukit Giri, Gresik yang menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka di Nusantara. Murid-muridnya berasal dari berbagai daerah, bahkan dari Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga pengaruh Islam menyebar luas ke seluruh kepulauan Indonesia. Sunan Giri juga menciptakan permainan anak-anak seperti jelungan, lilir-lilir, dan cublak-cublak suweng yang mengandung nilai-nilai Islami. Beliau wafat sekitar tahun 1505 Masehi dan makamnya berada di Gresik. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Kudus yang memiliki nama asli Jafar Shodiq. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1500 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang memiliki toleransi tinggi terhadap budaya lokal. Buktinya adalah Masjid Menara Kudus. Menaranya sengaja dibuat menyerupai candi Hindu sebagai bentuk penghormatan kepada budaya masyarakat setempat. Bahkan beliau melarang penyembelihan sapi demi menghormati umat Hindu yang masih banyak di sekitarnya. Selain ahli dalam dakwah, Sunan Kudus juga dikenal sebagai ulama besar yang menguasai ilmu fikih, tauhid, dan hadis, sehingga mendapat julukan wali al-ilmi, wali yang kaya ilmu. Beliau wafat sekitar tahun 1550 Masehi dan makamnya berada di Kudus. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan tentang Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi di Jawa Tengah sebagai putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria berdakwah di lereng Gunung Muria dan memiliki ciri khas yang sangat khas. Beliau lebih suka tinggal di daerah terpencil dan berdakwah kepada rakyat-rakyat jelata, petani, nelayan, dan pedagang kecil, bukan kepada bangsawan ataupun ke istana. Sunan Muria dikenal sebagai pencipta tembang sino dan kinomatia yang mendirikan ajaran normal dan keislaman dan memilih dinyanyikan hingga sekarang. Beliau wafat di puncak Gunung Muria, Kudus, yang ramai hingga sekarang diziarahi.